Firman Tuhan jadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 9 ya, Maret 2024, kitab 1 Raja-Raja 2 ayat 13 sampai 46. Kita potong aja nanti. Tindakan-tindakan Salomo untuk mengokohkan tahtanya. Pada suatu hari Adonia, anak Hagit, masuk menghadap Betseba ibu Salomo, lalu perempuan itu berkata, "Apakah engkau datang dengan maksud damai?" Jawabnya, "Ya, damai." Kemudian katanya, "Ada sesuatu yang hendak kukatakan kepadamu." Jawab perempuan itu, "Katakanlah." Lalu katanya, "Engkau sendiri tahu bahwa akulah yang berhak atas kedudukan raja dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Tetapi sebaliknya kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab dari Tuhanlah ia mendapatnya. Dan sekarang satu permintaan saja kusampaikan kepadamu, janganlah tolak permintaanku." Jawab perempuan itu kepadanya, "Katakanlah." Maka katanya, "Bicarakanlah kiranya dengan Raja Salomo, sebab ia tidak akan menolak permintaanmu supaya Abisak, gadis Sunem itu diberikannya kepadaku menjadi istriku." Jawab Betseba, "Baiklah, aku akan membicarakan hal itu untuk engkau dengan raja." Lalu Raja Salomo menyerahkan hal itu kepada Benaya bin Yehoyada. Orang ini memancung dia sehingga mati. Dan kepada Imam Abiatar raja berkata, "Pergilah ke Anatot, ke tanah milikmu, supaya engkau patut dihukum mati. Tetapi pada hari ini aku tidak akan membunuh engkau, oleh karena engkau telah mengangkat tabut Tuhan Allah di depan Daud ayahku, dan oleh karena engkau telah turut menderita dalam segala sengsara diderita ayahku." Maka berangkatlah Benaya bin Yehoyada lalu memancung dan membunuh Yoab. Kemudian dia dikuburkan di rumahnya sendiri di padang gurun. Dan pasal yang 45 sampai 48. Tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo, dan kokohlah tahta Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Raja memberi perintah kepada Benaya bin Yehoyada, lalu keluarlah Benaya, dipancungnya Simei sehingga mati. Demikianlah kerajaan itu kokoh di tangan Salomo. Ya, ini cerita setelah Salomo duduk menjadi raja, yang didahului dengan pesan sebetulnya dari Raja Daud kepada Salomo, hal-hal yang penting menurut Daud pada waktu itu ya, dalam teks pesan terakhir, hal-hal yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan. Dalam perikop ini adalah beberapa tokoh-tokoh termasuk juga Panglima Daud, juga Simei ya. Ini adalah orang-orang yang diberi nasihat sebetulnya oleh Daud kepada Salomo terkait dengan orang-orang ini. Dan salah satu dari pesan Daud sebetulnya adalah dari ayat yang terakhir tadi, bahwa Simei itu supaya dia hidup di kerajaan sebetulnya, di kerajaan. Dia minta supaya Simei ini juga diberi kesempatan untuk bisa hidup. Nah, tapi kemudian dalam perikop ini justru Simei itu dibunuh. Nah, kalau kita melihat sekilas dari
perikop ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh si Salomo ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Raja Daud. Dan dalam perikop ini juga memberi kesan gitu ya. Memberi kesan bagaimana Salomo itu mulai memakai pola gitu ya. Memakai pola pikiran, logika, mulai berpola dunia gitu ya. Bahwa kalau mau kuat satu kerajaan itu ya mesti ya menyingkirkan orang-orang yang mungkin kurang berpihak, nah seperti itu. Padahal kalau pesan Daud yang terakhir ya, adalah satu ketaatan gitu ya. Yang dia bilang bahwa setialah kepada Tuhan supaya kerajaan itu tetap tidak terputus ya. Ayat 4 dalam 2 Raja-Raja 2, 1 Raja 2. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Nah, tapi kemudian dalam perikop ini mulai terjadi pergeseran. Mulai bergeser dari pola berharap kepada Tuhan kepada pola pikiran logika duniawi. Nah, itu yang disampaikan dalam perikop ini, dan mungkin ini juga jadi renungan bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita seringkali menggunakan pikiran, logika, pengetahuan, kata orang, dan itulah yang dijalankan dunia. Dan orang sekarang sudah menganggap sesuatu yang tidak mungkin. Orang berhasil hanya karena taat saja. Orang bisa berhasil oleh karena beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Ya mungkin karena ini juga bisa disalah tafsirkan orang gitu ya. Kenapa? Karena banyak kali ya orang-orang yang kelihatannya cukup beribadah, tapi juga kurang menjalankan. Ada kesan gitu ya, ada terkesan orang yang beribadah itu cenderung malas gitu, cenderung malas. Makanya kita lihat orang, nah ini yang mungkin disalah tafsirkan oleh orang gitu ya. Ketika orang itu rajin beribadah, jadi malah malas untuk menunaikan tugasnya. Ya, banyak kita lihat ya. Orang-orang mungkin tadinya guru sekolah minggu, tapi kok nggak dapat kerja gitu ya. Orang sekolah minggu, tapi kok nggak dapat jodoh. Nah, ini ada apa gitu ya? Ada apa? Atau mungkin pengurus gereja miskin saja gitu. Jangan-jangan dia sibuk ke gereja tapi lupa ke pekerjaannya. Nah, orang Kristen itu nggak begitu. Mestinya dia makin dekat dengan Tuhan, makin agresif, makin banyak yang bisa dikerjakannya. Mestinya begitu. Alkitab ini menjelaskan begitu. Bahwa orang-orang yang taat kepada Tuhan, apapun yang dikerjakannya akan berhasil. Berarti banyak yang dikerjakannya, nggak cuma sekedar taat, beribadah, tapi banyak dikerjakannya. Ya, Mazmur itu seperti itu. Bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan jangan malam, apapun yang dikerjakan, berarti dia bekerja. Bukan justru jadi tameng untuk bermalas-malasan, dan banyak itu dikerjakan orang. Saya kira itu salah penafsiran. Nah, dalam perikop ini kita diajari bagaimana kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Ya. Bagaimana untuk tetap setia, dan kita lihat apa yang kita telusuri dari perjalanan kerajaan Salomo yang mulai bergeser gitu ya, dari pola iman kepada pola pikir dunia. Ketuahan kalau si magikan kata di bata dengan si makaikan saya bas keluta tertawa. Haleluya. Amin.